asli. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari perbankan mini ya. Teman-teman pasti tahu saham ini adalah Bank Ganesha Tbk atau BGTG ya. Kenapa saya bahas BGTG atau Bank Ganesha? Karena teman-teman ketahui bahwa Bank Ganesha ini akan menyelenggarakan right issue ya. Berapa rasio dari pembagian saham barunya, kemudian berapa harga pelaksanaannya, dan kapan jadwal lengkap untuk right issue-nya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya ke pembahasan untuk BGTG atau Bank Ganesha. Sebelum kita bahas chartnya, kita masuk ke beritanya dulu ya. Ini melalui finansialbusiness.com ya. Right issue Bank Ganesha atau BGTG Rp120 per lembar saham. Catat jadwalnya. Ini beritanya baru kemarin ya, tanggal 1 Desember jam setengah 4 ya. Kita cek beritanya bahwa Bank Ganesha atau BGTG akan laksanakan perdagangan saham lewat skema right issue ya pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022. Dalam prospektusnya yang dibagikan Kamis tanggal 1 Desember 2022, BGTG akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 7,5 miliar lembar saham ya yang baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp120 per lembar saham. Jadi harga pelaksanaan dari right issue-nya itu Rp120 per lembar saham. Kemudian saham yang diterbitkan atau yang dikeluarkan untuk right issue-nya ini sebanyak 7,5 miliar lembar saham. Kemudian perseroan akan melaksanakan PMHMETD-nya kedua ini yang akan dicatat di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian sebanyak-banyaknya 7,5 miliar saham biasa atas nama dengan nilai nominal 100 per saham ya. Kemudian harga pelaksanaannya 120 seperti itu. Kita cek. Dengan demikian Bank Ganesha diproyeksi dapat menyerap dana segar sebanyak-banyaknya yaitu 900 miliar ya kalau semuanya ditebus seperti itu. Kemudian berapa rasionya ini? Nantinya setiap pemegang 5 juta saham perseroan akan memperoleh 2,2 juta ya, atau bisa dipersingkat yaitu kalau teman-teman punya 5 ya. Oke, untuk rasionya berapa? Nanti setiap pemegang saham 5 juta saham perseroan akan memperoleh 2.276.729 lembar saham ya, atau HME-TD-nya atau HR-nya seperti itu. Nah, pada tanggal 26 September 2022 pengendalinya ya, pemegang saham pengendali yaitu PT Equity Development Investment Tbk selaku pemegang utama ya, pemegang saham utama kepemilikan sebesar 50,61% dilaporkan tidak akan melaksanakan seluruh haknya ya, dan tidak akan mengalihkan pada pihak manapun. Jadi dia tidak mengambil seluruh HME-TD-nya ya atau HR-nya, tetapi dia hanya mengambil sebagian, kemudian sisanya tidak dialihkan ke pihak manapun. Dengan kata lain berarti bisa disimpulkan bahwa RI-nya atau right issue-nya Bank Ganesha ini tidak ada pembeli siaga ya. Jadi ketika ada HR yang tidak ditebus
maka tidak ada pembeli siaga untuk membeli semuanya ya, membeli sisa sahamnya. Tetapi masih mungkin ada pemegang saham yang lain yang akan mengambil lebih dari jatahnya ya. Itu melalui mekanisme pemesanan saham tambahan seperti itu. Kemudian jadwal lengkapnya kapan? Untuk jadwal pelaksanaan right issue Bank Ganesha, yaitu come date-nya pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 8 Desember 2022. Ex-date 1 hari setelahnya yaitu tanggal 9 Desember 2022. Untuk come date-nya dari pasar tunai ya, tanggal 12 Desember 2022. Kemudian ex-date yaitu tanggal 13 Desember 2022. Ya. Kemudian periode perdagangannya yaitu tanggal 14 sampai tanggal 20 Desember 2022. Ya, seperti itu. Jadi secara overall jadwalnya kapan? Untuk come date di pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 8 Desember, ex-date 1 hari tanggal 9. Kemudian untuk pasar tunai come date tanggal 12, ini bersamaan dengan recording date ya. Seperti itu. Kemudian ketika teman-teman dapat HR-nya, maka teman-teman bisa perdagangkan ya pada waktu 14 Desember sampai dengan 20 Desember 2022. Jadi cukup clear ya. Nah, kemudian kita kembali ke chartnya. Untuk chartnya seperti yang teman-teman ketahui, hari ini tanggal 2 Desember 2022 BGTG mengalami koreksi tipis ya 1,04% ke level 95. Kalau dilihat secara garis besar ya, ini jelas masih dalam fase downtrend ya, seperti itu. Downtrend secara mayor, tetapi kalau teman-teman cek secara minornya ini ya, dia ini sebenarnya cenderungnya sideways ya, dalam range 90 sampai dengan level 100-an ya di area sini. Seperti itu. Tetapi sayangnya dia breakdown dari level 100 ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ini dia tertahan di range antara 100, masih konsolidasi ya, nunggu momentum seperti itu. Tetapi di sini beberapa hari ini sudah mengalami koreksi, bahkan sudah di bawah level di bawah 100, sekarang 95 seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek posisi MACD ya, MACD-nya ini jelas posisinya cenderungnya sideways seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita konfirmasi ke MA50 maupun MA200, ini jelas fasenya downtrend ya. Kenapa? MA50 di bawah MA200. MA50-nya ada di 102, MA200-nya ada di 131. Jadi ini jelas fasenya downtrend. Apakah menarik untuk right issue di posisi sekarang? Kalau teman-teman tadi cermati ya di beritanya bahwa right issue-nya akan dilaksanakan atau harga pelaksanaannya di 120. Berarti di daerah sini. Sedangkan harga pasarnya itu di 95 atau under 100 lah kita bisa bilang. Nah, apakah teman-teman, kalau menurut teman-teman bagaimana ketika harga pelaksanaannya jauh di atas harga dari harga pasarnya sekarang? Ada dua kemungkinan ya. Pertama, kalau kita berpikir positif ya, maka BGTG ini akan dikerek naik ya oleh bandarnya atau market makernya, dikerek naik mendekati dengan harga pelaksanaannya. Supaya apa tujuannya? Supaya teman-teman yang punya saham BGTG akan menebus right issue-nya ya, karena pihaknya berkepentingan untuk tambahan modal ya, seperti itu. Yang opsi kedua adalah karena posisinya sekarang di bawah dari harga pelaksanaannya, maka kalaupun mau mengangkat itu cenderungnya berat. Nah, jadi opsi yang kedua adalah dibiarkan tidak diangkat sampai dengan harga pelaksanaannya, tetapi dengan resiko bisa dikatakan ya tanda kutip right issue-nya gagal. Kenapa? Karena mayoritas tidak ditebus sehingga banyak sisa saham atau sisa R-nya itu tidak ditebus ya. Maka modal yang diperoleh dari right issue-nya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu 900 miliar sebanyak-banyaknya, tetapi bisa jadi di bawah itu ya, seperti itu. Nah, kalau
opsi kedua terjadi, maka ada besar kemungkinan karena pemenuhan modal untuk perbankan ya dari pemerintah, dari OJK itu 3 triliun, maka besar kemungkinan bahwa BGTG ini tidak masuk ke modal intinya 3T ya, seperti itu. Atau kalau seandainya diberikan dispensasi ya, kemungkinan dalam waktu dekat setelah right issue ini mungkin ada right issue berikutnya ya. Ini kalau kita forecast seandainya dia tidak banyak yang menebus, seperti itu ya kan. Nah, kalau seandainya dikerek naik mendekati harga pelaksanaan ya, atau minimal di atas harga pelaksanaan misalnya, maka cukup menarik sebenarnya untuk tebus ya. Tetapi kalau dari kacamata saya ya, buat teman-teman yang sudah punya mungkin bisa sharing ya, saling sharing di kolom komentar ya. Kira-kira teman-teman ini akan menebus atau skip ya. Kalau saya pribadi melihat dari fase downtrend ya, kemudian kalau dilihat dari sentimen, teman-teman bisa tahu bahwa sentimen bank-bank mini ini sudah habis ya, sudah habis. Yang sebelumnya hype happening di 2021 sekarang sudah rata-rata sudah tidak ada ya, sudah habis. Seperti itu, cenderungnya sudah akan kembali ke normalnya ya. Nah, kalau normalnya maka dia di kisaran 100 120 seperti itu. Nah, jadi overall kalau dilihat dengan posisi sekarang yang fasenya downtrend ya, kemudian belum ada tanda-tanda dia perbalikan arah, maka menurut saya cenderungnya bisa dikatakan menurut saya ya, right issue-nya ini gagal. Kenapa? Logikanya seperti ini, alasan saya ya. Pertama, pemegang saham pengendali yaitu PT Equity itu tidak mengambil seluruh haknya. Kenapa saya ini dijadikan alasan? Kenapa? Karena pemegang saham itu pasti memperoleh informasi lebih daripada kita retail ya. Jadi ketika mereka tidak menebus, maka ada alasan di balik itu ya, seperti itu. Apakah menunjukkan bahwa tidak menarik atau tidak ada tambahan modal bagi PT Equity-nya sendiri? Seperti itu. Kemudian harganya ya, harganya jauh di atas harga pasarnya sekarang. Logikanya adalah kalau teman-teman entry pun di posisi sekarang, teman-teman dapat saham atau harga saham yang lebih murah daripada right issue-nya. Jadi buat apa teman-teman beli right issue ya di harga atas? Mending teman-teman langsung averaging down aja di sekarang, jauh lebih meringankan ya, seperti itu. Jadi menurut saya kemungkinan berat kalau tidak ada perubahan ya dari BGTG ini, kemungkinan berat untuk right issue-nya bisa dikatakan sukses ya, seperti itu. Apakah teman-teman sependapat atau tidak? Feel free for comment ya, seperti itu. Untuk membantu saya coba cekkan broker summary-nya dari BGTG. Ini BGTG dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 ya. Kalau teman-teman cek di sini, ini jelas dia netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Yang jual siapa? Yang jual CC, NI, PD, MG, EP ya. Ini CC, NI, PD, retail, EP juga ya. Kemudian yang beli siapa? YU, YP, ZP, XL, XC. YP, XC, retail ya mayoritas. Ada yang nampung YU, ZP, XL. Ini mungkin institusi ya, seperti itu. Tetapi menurut saya kalau dalam fasenya dia masih seperti ini ya, seperti kondisi sekarang fasenya downtrend, maka sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya ya, dia bisa dibilang berat untuk right issue-nya, seperti itu. Buat teman-teman silakan komen ya, feel free for comment. Apakah teman-teman akan tebus untuk BGTG jika teman-teman punya, atau skip cari yang
saham-saham yang lain seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.